step, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bisa. Jadi materi kita hari ini adalah bagian tumbuh-tumbuhan. Di depan, apa itu tumbuhan? Nah, Ibu akan lanjut. Tumbuhan adalah organisme hidup multiseluler yang didirikan oleh kemampuannya untuk berfotosintesis menggunakan klorofil untuk membuat makanan sendiri. Jadi, tumbuhan itu adik-adik, dia punya kelebihan khusus, yaitu berfotosintesis, membuat makanan sendiri dengan bantuan klorofil dan juga bantuan tubuh tumbuhan, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah dan biji. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi penting. Nah, adik-adik bisa perhatikan tumbuhan yang dipegang. Adik-adik bisa lihat? Bisa lihat tumbuhan ini? Di bawah. Di bawah. Nah, adik-adik bisa lihat ini akar dari tumbuhan. Dan ada daun dari Tumbuhan. Mana batangnya adik-adik? Itu yang panjang. Nah, yang panjang. Nah, ini kita bunga. Tapi adik-adik sudah pernah lihat tanaman yang berbunga? Pernah. Dan juga ada buah. Setiap tanaman itu ada buahnya. Adik-adik sudah pernah lihat kan? Sudah. Di fungsi bagian utama tumbuhan. Di sini ada akar. Nah, saya minta dari adik-adik, dari adik Afian, tolong baca yang bagian akar. Afian bisa perhatikan? Ya. Akar menyerap air mineral dan nutrisi dari tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Ya, terima kasih. Jadi, akar ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk diedarkan ke seluruh tumbuhan. Yang kedua ada batang. Saya minta Anwar untuk membaca. Yang kedua batang. Sebagai penyongkok utama tumbuhan tanpa tempat meletaknya daun, bunga, buah. Ya, utama tumbuhan dan juga sebagai tempat meletaknya daun, bunga dan juga biji. Yang ketiga ada daun. Saya minta adik Tihan untuk membaca daun. Yang ketiga daun, tempat terjadinya fotosintesis. Ya. Jadi daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang keempat ada bunga. Adik Paulus bisa membaca. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi pada tumbuhan. Jadi, bunga ini sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Yang kelima ada buah. Saya minta adik Marta untuk membaca bagian buah. Membungkus dan memiliki dan juga menyimpan cadangan makanan. Jadi, buah ini berfungsi untuk membungkus atau melindungi biji dan juga menyimpan cadangan makanan. Yang berikut ada biji. Saya minta tolong adik Sika untuk bantu baca. Yaitu alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, biji itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang adik-adik bisa perhatikan. Saya minta tolong dari adik Asna untuk bantu membaca. Tumbuhan di samping. Tentukan bagian tubuh tumbuhan dengan cara menarik dan meletakkan kotak yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Nah, adik-adik bisa memperhatikan gambar di depan. Adik-adik sudah
Sudah. Adik-adik bisa melihat tumbuhan ini. Dari kotak ini, dari gambar ini, saya minta adik rival untuk menentukan mana kotak yang tepat untuk buah. Buah itu yang berwarna merah. Ya. Ya. Jadi kotak untuk buah itu di sini adik-adik. Yang gambar merah. Yes. Ada empat. Yang kedua, kotak untuk bunga. Adik-adik, saya minta adik-adik untuk warna kuning ibu. Warna kuning. Iya. Jadi ini untuk kotak untuk bunga. Yang untuk ya sudah. Ya. Jadi adik-adik sudah bisa menentukan mana yang buah, mana yang daun, mana yang akar, mana yang batang, dan juga mana yang buah. Tadi yang sudah sebut, kita perhatikan kembali. Ini yang disebut yang batang ini juga. Iya. Terus ada daun, Buah, ada buah, dan juga bunga. saya minta adik Aris untuk bantu menjawab. Tunjukkanlah fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan berikut. Adik Aris, di atas mencari pasangannya. Silang Aris, Apa fungsi dari akar? Apa fungsi dari batang? Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral itu. Nah, fungsi dari batang. Adik Fatma bisa membantu. Penyokong utama tumbuhan. Ya, Penyokong. fungsi batang itu untuk penyokong utama tumbuhan. Bagian daun, saya minta adik untuk bantu. Berfungsi untuk fotosintesis. Ya, daun itu berfungsi untuk proses fotosintesis. Fotosintesis. Bunga, saya minta adik Iren, adik Maya untuk membantu. Maya. Buah itu berfungsi untuk melindungi dan menyimpan biji. Biji.